Joy Chandra. Kali ini kita akan memberikan prosedur pembongkaran dengan penjelasan fungsi dan hitam dari mesin diesel 4 silinder. Sebaik yang pertama kita buka cover head dengan mengendorkan kedua baut pengikatnya. Setelah itu baru kita bisa buka cover headnya. Lepas knalpot dengan menggunakan kunci pasring 19. Lepas. Oke, kita lepaskan kedua mur pengikat knalpot. Oke, selanjutnya kita melepas pipa saluran intek, mengendorkan semua baut pengikatnya. Oke, setelah semua baut pengikatnya lepas, kita lepas saluran inteknya. Setelah pipa saluran inteknya terlepas, selanjutnya kita melepas pipa saluran exhaust. Mur pengikat saluran exhaust. Oke, setelah semua baut terlepas, kemudian kita lepaskan pipa saluran exhaustnya. Berikutnya adalah pelepasan rocker arm. Pertama, lakukan pengendoran pada keempat baut rocker arm secara hilang. Oke, setelah kendor, kita lepaskan keempat baut pengikat rocker armnya dan lepaskan rocker armnya. Oke, berikutnya adalah kita melepas pengunci camshaft dengan mengendorkan kedua baut pengikatnya. Oke, setelah semuanya kendor pengikatnya, kita lepaskan. Kemudian kita lepas camshaftnya. Oke, berikutnya adalah pelepasan baut pengunci silinder head. Kita kendorkan dengan cara milang seperti ini. Oke, kita cabut semua dari dudukannya. Oke, setelah semuanya terlepas tadi, berikutnya kita angkat atau lepaskan silinder head. Oke, berikutnya adalah kita melepas bak oli. Sebelum melepas bak oli, kita kendorkan dulu semua bautnya. Baik, setelah semua baut pengikat bak olinya terlepas, kemudian kita lepaskan secara perlahan bak olinya. Oke, setelah bak oli tadi terlepas, kemudian kita melepaskan saringan oli dengan mengendorkan keempat baut pengikatnya. Ya inilah diselesaikan ya, Yuk, selesaikan juga. yuk. Setelah semuanya terlepas, lepas saringan olinya. Lepas dudukan piston, lepaskan kedua baut pengikatnya
menggunakan kunci soket 14. Oke, setelah dua baut pengikatnya lepas, kemudian setelah naik kita lepaskan dudukan pistonnya. Untuk itu perlu diperhatikan juga tandanya. Oke, setelah dudukannya terlepas, kita naikkan pistonnya. Oke, setelah dudukan piston tadi terlepas, kita lepaskan pistonnya. 3. Oke, langkah selanjutnya adalah pelepasan ring piston dengan menggunakan spring piston go. Oke, pertama-tama kita lepaskan piston nomor 1 dulu. Kita fit seperti ini. Lalu yang kedua, terakhir yang ketiga. Oke, kita pasangkan ring pistonnya. Untuk yang pertama, ring piston yang nomor 3 terlebih dahulu. Setelah ring piston yang nomor 3 terpasang, berikutnya yang nomor 2. Berikutnya adalah pemasangan ring piston nomor 3. Setelah ring piston nomor 2 terpasang, berikutnya yang terakhir adalah nomor 1. Oke, seperti ini. Berikutnya adalah langkah pemasangan piston. Sebelum memasang, kita press dulu ringnya agar dapat masuk ke ruang silinder dengan menggunakan alat spring press piston seperti ini. Oke, kita masukkan pistonnya ke ruang silinder ini, lalu kita tekan ini. Oke, setelah pistonnya masuk sudah terpasang, selanjutnya kita pasangkan dudukan pistonnya. Untuk tanda yang angka 4 ini kita sejajarkan dengan tanda panah ini, 2 tanda panah ini sejajarkan dengan angka 4. Oke, seperti ini. Tuh. Setelah dudukannya terpasang, kita ikat menggunakan 2 mur. Nah, kita kencangkan menggunakan kunci soket 14. Oke, berikut pasangan saringan oli. Paskan pada lubang-lubang bautnya. Kemudian pasang keempat baut penguncinya. Oke, kita kencangkan menggunakan kunci ratchet soket 12. Oke, langkah berikutnya adalah pemasangan bak oli. Paskan pada lubang-lubang bautnya. Kemudian pasang seluruh baut pengikat bak oli. Oke, setelah baut pengikatnya semuanya terpasang, kemudian kita kencangkan menggunakan kunci ratchet soket 10. Kita kencangkan semua bautnya secara menghilang. Langkah berikutnya adalah pemasangan silinder head. Ya, kita pasangkan silinder head. Paskan pada dudukannya ini sampai benar-benar pas, tidak bisa digoyang. Ya. Setelah headnya terpasang, kemudian kita pasang baut pengikat headnya ini. Oke, setelah baut pengikatnya semuanya terpasang seperti ini, kita kencangkan menggunakan kunci soket L. Kita kencangkan secara menghilang. Setelah baut semuanya kencang, kemudian kita pasangkan crankshaftnya.
pasang pada dudukannya seperti ini. Baik, setelah camshaft terpasang pada dudukannya, kemudian kita pasangkan pengikatnya. Ini. Pasang pengikatnya sesuai dengan urutan angkanya. Baik, kemudian kita kencangkan seluruh bautnya. Oke, setelah semua bautnya terpasang, kita kencangkan menggunakan kunci T12. Oke, selanjutnya pemasangan rocker arm. Pasang rocker arm pada dudukannya. Ini. Kemudian kita kencangkan dengan baut pengikatnya. Kemudian kita kencangkan baut pengikatnya dengan menggunakan kunci T12. Kencangkan dengan cara mengilang ini agar pengencangan sempurna, tidak ada kemiringan. Oke, selanjutnya adalah pemasangan pipa saluran exhaust. Kemudian kita pasangkan mur pengikat saluran exhaustnya. Oke, kemudian kita kencangkan menggunakan kunci T12. Kencangkan seluruh mur pengikat pipa saluran exhaust. Baik, setelah pipa saluran exhaust yang terpasang, maka selanjutnya adalah pemasangan pipa saluran intake. Kita pasangkan seluruh baut pengikat saluran intake-nya. Ya, setelah semua baut pengikatnya terpasang, oke, berikutnya adalah pemasangan coverhead. Pasangkan. Kemudian kita pasang kedua baut pengikat coverheadnya. Ini. Ya, oke, baik. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci T12. Knalpot, pasangkan knalpot ini, kita paskan, kemudian paskan platnya, dan kita pasang baut pengikatnya. Oke, langkah terakhir adalah mengecek apakah semua komponen sudah benar terpasang dan dapat bekerja dengan cara memutar baut rode gila ini pulih. Bila dapat berputar 360 derajat, berarti pemasangan semua komponen sudah benar. Baik, sekian tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan nama komponen beserta fungsinya. Yang pertama yaitu adalah coverhead, berfungsi sebagai penutup bagian camshaft. Lalu yang kedua adalah saluran intake yang berfungsi sebagai tempat saluran bahan bakar serta udara. Lalu berikutnya adalah saluran exhaust yang berfungsi sebagai tempat pembuangan. Berikutnya adalah rocker arm yang berfungsi sebagai penggerak dari katup in dan egg. Berikutnya ada camshaft, dan di camshaft terdapat cam loop yang berfungsi sebagai penekan dari katup. Yang berfungsi sebagai penggerak
rocker arm. Berikutnya selanjutnya adalah cylinder head yang berfungsi sebagai mekanisme penggerak katup serta tempat prosesnya pembakaran. Berikutnya adalah piston yang berfungsi sebagai pendorong dan penghisap dari bahan bakar dan udara di ruang pembakaran. Berikutnya adalah ring piston. Ring piston pertama berfungsi sebagai tekanan kompresi dan yang kedua adalah pengompresi. Untuk yang ketiga adalah saluran oli. Ya, berikutnya adalah komponen metal duduk, yaitu sebagai dudukan dari piston. Berikutnya adalah saringan oli, berfungsi sebagai penyaring oli. Yang terakhir adalah bak oli yang berfungsi sebagai penampung oli.